Hai, shalom semua anak-anak yang berada di rumah saat ini. Kita bersyukur karena walau apapun keadaan kita boleh melakukan ibadah meskipun secara online. Oleh itu juga harap semua anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tidak sakit-sakit. Oke, jangan berada di luar rumah, jangan bermain di luar rumah, jaga kebersihan diri. Oke, dan cikgu mengharapkan nanti apabila keadaan sudah kembali pulih, sediakala kita akan bertemu lagi dan bersama di dalam pujian. Tapi untuk waktu ini biarlah kita terus berada di rumah dan ibadah di rumah saja, oke? Baiklah, kita akan memulakan kebaktian online kita ini dengan doa dan puji-pujian nanti akan cikgu bawa. Tapi sebelum itu kita mula dengan doa. Shalom dan selamat hari Minggu kepada anak-anak semua. Bagi memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mempunyai kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, sungguh pun kami tidak bersama-sama, namun melalui ibadah online ya Tuhan, kami dapat terus memuji, menyembah, dan mempelajari sesuatu tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati guru-guru yang bertugas melayani Engkau dalam ibadah ini, dan berkati juga semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Halo anak-anak yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Anak-anak sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan sebentar tadi, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Cikgu sampaikan. Nah, anak-anak di rumah sudah sedia kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, hari ini Cikgu akan membawakan cerita firman Tuhan tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada banyak orang. Nah, anak-anak di rumah tahu nggak apa itu perumpamaan? Nah, itu adalah suatu contoh tentang keadaan atau Tuhan sedang menggambarkan sesuatu kepada orang banyak melalui sebuah perumpamaan. Nah, Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, anak-anak di rumah tahu nggak apa tuh biji sesawi dan ragi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan itu. Nah, suatu hari Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak tentang perumpamaan ini. Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang bahwa hal kerajaan surga itu adalah seumpama biji sesawi. Nah, anak-anak tahu nggak biji sesawi itu besar atau kecil? Nah, biji sesawi itu adalah sesuatu yang kecil, tapi ketika orang-orang bisa mengambil biji sesawi ini dan menanamnya di ladangnya, biji itu meskipun sekecil ini dia akan tumbuh dan besar dan bisa menjadi sawi atau bisa menjadi pohon yang besar. Nah, itu adalah suatu perumpamaan tentang hal kerajaan surga yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa sesuatu yang kecil ketika bisa dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, juga bisa bertumbuh besar dan berkembang dengan besar. Nah, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak yang ada di rumah jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil, karena Tuhan Yesus memandang semua hal kecil, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, karena Tuhan pasti mau melihat semua hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, seterusnya Tuhan Yesus juga menceritakan tentang perumpamaan tentang ragi. Nah, anak-anak tahu ragi itu apa? Nah, ragi itu adalah sesuatu yang pada zaman Tuhan Yesus orang selalu gunakan untuk membuat roti, dan orang selalu mencampurkan ragi itu ke dalam tepung, diaduk-aduk supaya tepung itu bisa berkembang, bisa menjadi banyak. Nah, itu adalah ragi. Nah, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan tentang ragi itu, tentang kita juga harus bisa menjadi ragi, yaitu kita juga harus bisa berkembang, bisa bertumbuh di dalam hidup kita, bahkan bisa berkembang di dalam apapun yang kita lakukan. Nah, itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa tentang dua perumpamaan sebentar tadi, bahwa sesuatu yang kita mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tapi kalau anak-anak di rumah lakukan dengan firman Tuhan, dan pada suatu hari nanti dia pasti akan berdampak, dia pasti akan bertumbuh dan besar seperti biji sesawi tadi. Pertama dia hanya biji sesawi yang kecil, tapi kita menanamnya, kita merawatnya, dia pasti akan bertumbuh dan berkembang, bahkan dia bisa menjadi besar. Begitu juga dengan anak-anak di rumah. Kalau anak-anak bisa menyadari bahwa kamu itu meskipun masih kecil, tapi bisa melakukan hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, tapi semua itu berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat mau melihat anak-anak sekolah minggu bisa bertumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan ragi. Ketika anak-anak bisa menjadi ragi, yaitu bisa berkembang, bisa mengembangkan potensi. Mungkin anak-anak di rumah ada yang pandai menyanyi, pandai melakukan sesuatu. Nah, anak-anak bisa mengembangkan semuanya itu. Dan juga sesuatu hal yang kecil itu bisa mampu mengubahkan hal-hal di sekitar kita. Contohnya kalau ada orang-orang di sekitar kita sedang sakit atau susah, terus anak-anak mau mendoakan mereka, itu bisa menolong, meringankan beban mereka. Dan itulah yang Tuhan Yesus maukan dari kita semua, khususnya dari anak-anak sekolah minggu semua, supaya bisa bertumbuh, bisa berkembang, juga bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling,
bisa berdampak bagi keluarga, bagi orang tua, bahkan dalam kehidupan di keluarga kamu, khususnya juga di dalam pelayanan kamu, dalam sekolah minggu, kamu juga bisa bertumbuh dan berdampak. Nah, itu adalah cerita kita pada hari ini yang terambil daripada Matius 13 ayatnya yang 31 sampai 33. Nah, cerita kita tuh terambil daripada Matius 13 ayat 31 sampai 33. Jadi itu menceritakan tentang perumpamaan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang banyak tentang biji sesawi dan ragi, dan juga mengajarkan kepada anak-anak yang ada di rumah bahwa anak-anak juga harus bisa bertumbuh, bisa melakukan hal-hal yang kecil yang berkenan di mata Tuhan. Nanti pasti juga akan berdampak di kehidupan kamu, di kehidupan keluarga kamu juga mungkin, dan juga kamu juga harus bisa menolong orang-orang yang ada di sekeliling kamu, dan kamu bisa menjadi dampak, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kamu. Nah, itu adalah cerita kita pada hari ini. Biarlah apa yang kita dengar pada hari ini bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak yang ada di rumah. Dan saat ini kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil daripada Matius 13 ayat 32e. Oke, ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 32e. Ayat hafalan kita berbunyi demikian. Biji sawi adalah benih yang terkecil, tetapi apabila tumbuh menjadi lebih besar dari segala tanaman. Nah, itu adalah ayat hafalan kita. Sekali lagi kita akan baca, terambil daripada Matius 13 ayat 32e, berbunyi demikian. Biji sawi adalah benih yang terkecil, tetapi apabila tumbuh menjadi lebih besar daripada segala tanaman. Nah, itu adalah ayat hafalan kita untuk hari ini, dan anak-anak di rumah boleh catat ayat hafalan kita dan cerita kita pada hari ini juga yang terambil daripada Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Demikianlah cerita firman kita, firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa memberkati anak-anak semua, dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Mari anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita masuk di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.